Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di channel saya, Ranggi Ramadhani Ilminisa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang resensi. Nah, resensi sebuah buku. Sebenarnya apa sih resensi? Kemudian tujuan resensi itu apa? Strukturnya apa? Dan lain sebagainya itu kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, baiklah. Kita masuk ke pengertian resensi. Sebenarnya resensi itu apa sih? Secara umumnya, resensi sebuah buku itu adalah ulasan isi buku. Secara umum, resensi itu adalah ulasan isi buku. Nah, ulasan isi buku itu berarti di dalamnya membahas tentang kelemahan, keunggulan, kemudian gaya bahasa, kemudian pengemasan bukunya itu seperti apa, covernya bagaimana, itu dibahas di dalam sebuah resensi buku. Nah, berarti secara lengkapnya itu resensi itu adalah meresensi buku itu adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Nah, hasil proses meresensi buku itu adalah disebut dengan resensi buku. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya yaitu syarat penyusunan resensi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan meresensi sebuah buku. Nah, yang pertama itu adalah ada data buku. Nah, data buku ini meliputi judul buku, kemudian nama pengarang, tahun terbit, tempat terbit, kemudian penerbitnya mana, dan tebal bukunya. Itu adalah identitas isi buku, itu harus ada. Kemudian yang kedua itu adalah ada ulasan singkat atau sinopsis singkat dari buku tersebut. Jadi misalnya kita baca sebuah buku, ini misalnya Rahasia Magnet Rezeki, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah, misalnya gitu. Kemudian syarat kedua ini adalah ada ulasan singkat terhadap isi buku tersebut. Nah, di sini biasanya ulasan singkat itu ada di halaman paling belakang buku tersebut, atau biasanya itu sinopsis buku itu. Jadi di buku itu menceritakan tentang apa, itu dibahas di halaman paling belakang ini. Misalnya gini, di buku Rahasia Magnet Rezeki ini kutipan sinopsisnya itu seperti ini. Dalam buku Magnet Rezeki kita memiliki sudut pandang bahwa semua adalah energi. Manusia adalah energi, handphone adalah energi, buku yang sedang Anda pegang adalah energi, kata-kata yang tersusun adalah energi. Energi baik akan bertemu dengan energi baik. Jika di dalam diri ada energi tidak baik, energi baik dari luar tidak akan mendekat. Rezeki adalah energi baik. Keluhan, iri hati, dengki, dan sombong adalah energi yang tidak baik. Energi seperti itu yang akhirnya membuat rezeki tidak datang. Hati-hati ya berarti ya. Cara untuk mendatangkan rezeki itu sederhana, yaitu dengan menciptakan energi baik di dalam diri. Jika di dalam diri ada energi baik, rezeki akan datang dengan sendirinya. Aha, itu dia kuncinya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke syarat penyusunan resensi. Yang selanjutnya itu adalah harus bermanfaat dan kepada siapa saja manfaat itu ditujukan. Oke, baiklah. Berarti ketika kita membaca sebuah buku memang ada kebermanfaatan yang kita bisa ambil dari buku yang sudah kita baca. Selanjutnya, resensi buku itu tujuannya apa sih? Yang pertama, agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada suatu masyarakat. Oke, yang kedua, mengajak si pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat di dalam buku tersebut. Yang ketiga adalah melukiskan atau memaparkan pendapatnya melalui sebuah pertimbangan atau penilaian. Nah, ini berarti kita meresensi sebuah buku itu memberikan penilaian kepada pembaca
terhadap buku yang kita baca. Jadi di sana ada keunggulan-keunggulan yang kita sampaikan. Kemudian juga ada kelemahan-kelemahan yang kita sampaikan dari buku tersebut. Jadi si pembaca itu bisa menilai sebenarnya, oh jadi buku ini patut untuk dibaca. Seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur resensi. Nah, unsur-unsur resensi yang pertama itu adalah judul resensi. Nah, judul resensi di sini berarti itu harus menggambarkan secara keseluruhan tentang isi buku yang kita resensi. Berarti ini memang benar-benar harus menarik dan menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan yang kita buat resensi. Nah, jadi kita kalau menulis sebuah resensi itu tidak harus menuliskan judulnya terlebih dahulu. Judul itu bisa kita rumuskan setelah penulisan resensi itu sudah selesai kita buat. Oke. Yang kedua adalah data buku. Data buku di sini adalah nata cukupan. Yang pertama adalah nama pengarang, kemudian judul, kemudian kota terbit, kemudian penerbit. Nah, yang lainnya itu adalah ada tebal buku dan harga buku. Itu juga biasanya dimasukkan ke dalam resensi sebuah buku. Nah, selanjutnya itu ada pembukaan atau orientasinya. Nah, kalau pembukaan di dalam sebuah resensi itu biasanya memuat hal-hal seperti misalnya yang pertama memperkenalkan pengarangnya itu siapa. Kemudian selain pengarangnya itu siapa, biasanya di sini karya-karyanya itu apa saja, itu dimasukkan ke dalam pembukaan ini, bagian pembukaan. Kemudian yang kedua itu adalah memaparkan kekhasan pengarang. Misalnya pengarang A misalnya itu sangat piawai dalam menyusun, membuat sebuah puisi misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memaparkan keunikan buku. Kemudian yang kelima merumuskan tema buku. Yang keenam adalah mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Nah, selanjutnya itu adalah masuk ke isi bagian resensi. Nah, isi bagian resensi itu yang pertama adalah sinopsis. Jadi biasanya itu ketika akan menggambarkan suatu resensi sebelum masuk ke keunggulan dan kelemahan itu di atas itu mendeskripsikan tentang sinopsis isi buku. Jadi garis besar ceritanya itu seperti apa, atau garis besar makna buku yang dibaca itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keunggulan buku. Jadi keunggulan buku di sini dideskripsikan sedetail mungkin, mulai dari pengemasan bukunya seperti apa, kemudian covernya itu bagaimana, kemudian pemilihan hurufnya seperti apa, gaya bahasa yang digunakan bagaimana, itu masuk ke keunggulan buku. Selanjutnya ada kelemahan buku. Kelemahan buku di sini bisa diamati dari berbagai sisi sebenarnya. Kalau misalnya kita baca sebuah buku, kemudian kalau misalnya kita membaca buku itu, tapi gaya bahasanya agak kurang dimengerti, itu bisa jadi salah satu kelemahan isi buku. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita baca sebuah buku, kemudian ada beberapa kata yang salah cetak atau kalimat yang salah cetak. Nah, berarti itu termasuk salah satu kesalahan atau salah satu kelemahan isi buku. Nah, selanjutnya itu adalah penutup resensi. Nah, penutup resensi di sini itu biasanya berupa pernyataan pengarang. Sebenarnya buku itu worth it apa enggak? Jadi buku itu mengajarkan kita tentang suatu pelajaran tertentu atau makna-makna yang mendalam atau pelajaran berharga bagi kehidupan. Apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari buku itu termasuk ke dalam bagian penutup resensi. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir biasanya itu identitas si peresensi itu ditulis di bagian akhir. Jadi hal ini digunakan untuk menunjukkan otoritas peresensinya itu siapa, yang nulis resensi buku itu siapa. Jadi biasanya
taruh di bagian paling akhir. Oke, baiklah. Silakan subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.